Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pondok Tin. Kali ini kita akan bahas tentang gulma. Jadi bagi para penghobi atau yang suka melakukan aktivitas di taman atau di kebun, gulma ini memang tidak luput dari aktivitas sehari-hari. Saya ingin share pertama tentang lepas alas kaki. Untuk menghilangkan gulma, jangan lupa nyeker, karena earthing mampu membuat sehat kita. Yang kedua, lakukan pemotongan gulma. Jadi dicabut lalu dipotong dan kita jadikan mulsa. Ini memang terdengar simpel, namun lumayan memakan waktu dan energi. Namun jika kita melakukan di pagi hari atau sore hari, kita bisa sekaligus berjemur. Jadi selain gulma teratasi, kita pun mendapatkan paparan sinar matahari, tentunya mengandung vitamin D. Di sini biasanya kami menggunakan gunting, motongnya kecil-kecil agar musanya tertutup rata. Dan yang pasti, jika musa tertutup rata, maka gulma biasanya tidak akan muncul kembali. Namun berdasarkan pengalaman kami, biasanya ketika gulma tumbuh subur seperti ini, musa yang ada dalam planter bag seringkali tertiup angin, sehingga gulma pun tumbuh subur. Kami biasanya melakukan pemotongan atau merubah gulma menjadi musa ini tidak tentu, tergantung kondisi gulma yang ada. Kita lihat, jika diperhatikan, pertumbuhan gulma itu jelas lebih cepat daripada pohon tin atau pohon yang kita rawat. Memang menarik, seandainya gulma itu lebih cepat atau lebih lama, mungkin kita tidak akan merasa kelelahan mengurus tanaman yang kita rawat. Di sini menariknya, untuk proses pemotongan ini lumayan membutuhkan waktu beberapa menit. Bayangkan jika di tempat kita ada beberapa tanaman yang seperti ini. Maka itu kami menganjurkan untuk mengurangi aktivitas ini, pertebal mulsa yang ada di planter bag atau pot kita. Makin tebal mulsanya, kemungkinan gulma yang tumbuh akan semakin sedikit, karena tanah tidak terpapar sinar matahari langsung. Gulma pun akan berkurang secara drastis. Di sini menariknya, biasanya orang ketika mengatasi gulma itu cabut atau diracun atau dibakar. Namun kami mencoba hal yang berputar atau kita sebut dengan circular, dimana ketika gulma kita potong menjadi kecil dan jadi musa, tentu kan secara circular atau kehidupan gulma itu berputar dan bermanfaat untuk tanaman itu sendiri. Inilah menariknya, bagaimana mengubah masalah atau problem atau
hal yang membuat kita lumayan berpikir ekstra, menjadikan hal itu sebuah manfaat. Ternyata yang kami lakukan ini lumayan manjur. Jika kita lihat mulsanya setebal ini, biasanya dalam waktu beberapa bulan gulma tidak akan numbuh. Namun jika angin di daerah kami kencang dan mulsa menjadi berkurang, gulma akan muncul kembali. Ini kegiatan yang rutin kami lakukan dan mungkin teman-teman bisa coba di tempatnya masing-masing. Biasanya kami sekaligus membersihkan bagian bawah planter bag, karena salah satu indikasi gulma muncul lebat itu karena kondisi tanah kita terlalu kering atau kurang air. Akibat kemarau panjang biasanya gulma lebih lebat, dan biasanya ketika kami siram di bagian bawahnya akan lebih cepat akar tanaman lain menembus. Maka itu kita perlu cek bagian bawah planter bag atau pot kita. Jika ada akar-akar besar yang memang menembus, kita coba potong. Dan hal itu harus rutin dilakukan, karena beberapa kali ketika kami telat, akar tersebut semakin besar dan pohon pun mati karena nutrisi dan juga airnya diserap oleh akar tanaman tersebut. Begitupun dengan gulma yang atau rambatan liar yang sering muncul, biasanya kita pun potong. Di sini lumayan kita lihat bagaimana terlihat akar tanaman murbei di sini, dan ketika kami angkat ternyata akar yang sudah tembus menjadi putus. Begitupun dengan yang di pot seperti ini, kita lihat tanaman tin tumbuh stagnan atau satu daun pun tidak muncul karena sudah beberapa pekan ini kami tidak merawat. Jadi biasanya kami biarkan, ketika kami sedang mood atau semangat sedang timbul, baru kita coba rapikan seperti ini. Kita cabut dan gunting menjadi bagian kecil sehingga mulsa di pot ini menjadi tebal. Biasanya di pinggir atau di belakang tanaman ini kami sekaligus merapikan agar sinar matahari tidak terhalang, karena gulma atau rumput liar di belakang kebun kami ini cepat sekali pertumbuhannya. Jika kami tidak rajin memotongnya, maka cahaya matahari bisa terhalang masuk dan tanaman pun menjadi kurang simat. Luar biasa perjuangannya untuk membuat gulma menjadi mulsa. Namun jika kita melakukan ini dengan menikmati dan sekaligus secara mindfulness, kita akan lebih menyenangkan. Dan saran kami, jangan lakukan di tengah hari bolong, karena hal ini bisa membuat kita kepanasan. Dan biasanya kami menggunakan sarung tangan karena beberapa gulma mempunyai efek samping gatal ketika setelah selesai memotong. Jadi kami selalu menggunakan sarung tangan saat ini. Di sini memang pekerjaan yang luar biasa melelahkan. Namun
konsep sirkuler ini sangat kami rekomendasikan, selain ramah lingkungan dan juga mengurangi proses pembakaran, dan secara energi pun tidak terbuang percuma. Jadi kita dari area tersebut kita pergunakan di area tersebut pula, tidak perlu pindah area. Memang semakin kecil potongannya semakin baik, namun yang penting kami berusaha untuk semaksimal kami memotongnya. Jika hingga kecil sekali memang butuh waktu lebih lama. Untuk pekerjaan ini biasanya kami bisa menghabiskan 1 hingga 2 jam untuk jumlah tanaman yang ada di kebun, karena memang pekerjaan ini lumayan membosankan jika dilihat. Saya pun seringkali di tengah coba untuk melakukan aktivitas lain selain melakukan ini untuk menghilangkan kebosanan. Begini kira-kira tampilannya. Hati-hati jika di pot tersebut ada kawat ataupun kayu. Kami ketika menggunakan sarung tangan pun masih ada beberapa yang sempat masuk ke dalam sarung tangan. Ini kita lihat selesai pekerjaan memotong gulma dan menjadikannya musa. Lalu step berikutnya adalah kita kocor dengan pupuk organik cair yang kami buat dari komposter ember tumpuk. Untuk takarannya biasanya 1:10, atau jika sudah sering kita biasanya filling, karena memang kalau organik itu tidak perlu khawatir tentang overdosis, berbeda dengan pupuk kimia sintetis. Biasanya setelah kami rapikan seperti ini, gulmanya kami kocor pupuk organik cair. Fungsinya yaitu untuk mempercepat proses pelapukan, karena proses pelapukan musa ini dibantu oleh mikroorganisme yang ada dalam pupuk organik cair. Maka itu kami sarankan setelah proses pemotongan, tambahkan pupuk organik cair untuk mempercepat proses pembusukannya. Dan selain gulma tidak tumbuh secara cepat, tanah di bawahnya pun akan ikut subur, karena mikroorganisme yang tumbuh akan lebih banyak. Biasanya kami lakukan selain di planter bag, di bagian rumput pun kami siram seperti ini agar rumputnya pun ikut subur. Rumput gajah mini tentunya, bukan rumput liar. Dan ini biasanya kami lakukan rutin, sepekan bisa 2 kali untuk memberikan pupuk organik cair. Jangan pernah bosan, tetap semangat. Itu saja.